Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 194. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Hanli merasa agak gelisah saat memikirkan kemungkinan Mu Peiling dan Nanggung Wan bertemu satu sama lain. Namun ia hanya mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada Luluo. Apa rencana adik seperguruan Han selanjutnya? Tanya Luluo. Sesuai pengaturan sebelumnya, kau sebenarnya tidak perlu lagi ikut dalam pertempuran yang akan datang, karena jasa-jasamu sebelumnya. Namun beberapa hari lalu, Dao Lurus dan Dao Iblis, Persatuan 9 Negara serta Aliansi Dao Langit, mengadakan pertemuan untuk membahas strategi perang, dan namamu disebut. Luluo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Karena kau mampu membunuh prajurit mantra berjubah hitam dalam sekejap, teknikmu diyakini sangat efektif untuk menahan prajurit mantra berjubah hitam lainnya. Karena itu mereka berharap adik seperguruan Han bersedia ikut serta dalam pertempuran besar yang akan datang. Ia lalu menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan berkata, perwakilan Aliansi Dao Langit juga berpendapat bahwa adik seperguruan Han adalah aset militer yang sangat berharga. Akan sangat disayangkan jika kau tidak turun ke medan perang. Jadi, di luar dugaan Luluo, Hanli sama sekali tidak menunjukkan amarah. Ia malah tersenyum dingin dan berkata, aku tidak keberatan untuk terus bertarung. Jika wilayah selatan langit benar-benar jatuh ke tangan bangsa Moulan, itu juga tidak akan membawa hal baik bagi sekte awan mengembara kita. Tapi bagaimana dengan perjanjian sebelumnya? Masa ia begitu saja dibatalkan hanya dengan kata-kata? Luluo tersenyum pahit. Tentu saja tidak. Dengan tambahan jasamu membunuh kultivator berjubah hitam dan mengungkap mata-mata Moulan, Aliansi berjanji akan memenuhi syarat apapun yang kau ajukan, selama kau bersedia terus bertarung dalam perang ini. Selama syarat itu masih masuk akal, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya sebagai kompensasi. Ekspresi Hanli sedikit berubah, tetapi ia tetap tenang. Kalau begitu, aku perlu membicarakan syarat-syarat itu langsung dengan pihak yang berwenang. Luluo tersenyum. Itu bagus. Aku memang berniat membawamu menemui para pemimpin sementara Aliansi Dao Langit. Selama syaratmu tidak berlebihan, mereka pasti bersedia menyetujuinya. Hanli tersenyum tipis. Tenang saja, kakak seperguruan Luluo, aku tidak akan bersikap berlebihan hingga menyulitkanmu. Luluo merasa lega. Adik seperguruan terlalu merendah. Tidak perlu mempertimbangkan perasaanku. Ini kesempatan langka. Para tetua itu jarang sekali bermurah hati. Jangan ragu memanfaatkannya. Mendengar itu Hanli hanya tersenyum penuh makna tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Luluo membawa Hanli keluar dari perkemahan sekte awan mengembara dan langsung menuju aula resmi Aliansi Dao Langit. Para pemimpin sementara Aliansi Dao Langit terdiri dari puluhan tetua dari berbagai sekte besar. Mereka diganti setiap 10 tahun, jelas Luluo sambil berjalan. Namun hal ini tidak berlaku bagi 3 sekte pendiri Aliansi Dao Langit. Sekte Pedang Kuno, Sekte Tangisan Phoenix, dan Akademi Penjelajah Batas. Di antara tiganya, Sekte Tangisan Phoenix memiliki pengaruh paling besar. Kau pasti pernah mendengar rekan Dao Fengbing dan Long Han, bukan? Mereka adalah pasangan Dao yang mampu menandingi kultivator jiwa baru tahap akhir. Sebab itulah kita bisa menyaingi 3 faksi lainnya. Namun saat ini hanya Long Han yang muncul. Ketua Fengbing langsung masuk pengasingan begitu tiba di kota Skyverse. Sepertinya ia sedang berada di tahap krusial dalam mempelajari teknik rahasia. Karena itu mereka berharap adik seperguruan Han bersedia ikut serta dalam pertempuran besar yang akan datang. Oh iya, Tetua Long Han saat ini adalah salah satu dari 3 pemimpin sementara di sini. Sebagian informasi ini baru bagi Hanli. Ia hanya mengangguk sambil mendengarkan dengan tenang. Aula resmi Aliansi Dao Langit terletak di pusat bagian barat kota. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula batu besar yang menjulang dikelilingi banyak menara. Para kultivator tahap pembentukan pondasi yang berjaga segera memberi hormat begitu mengenali Luolo. Salah satu dari mereka melangkah maju. Salam Senior Lu, tetua mana yang ingin Anda temui? Dan senior ini, ekspresi mereka tampak ragu saat melihat wajah Hanli yang asing. Luolo berkata tenang, ini tetua Han dari sekte kami. Aku datang untuk menemui tetua Long dan yang lainnya. Oh, jadi ini Senior Han. Kultivator itu terkejut dan memandang Hanli dengan kagum. Sikapnya langsung menjadi lebih hormat. Jelas ia pernah mendengar reputasi Hanli. Ia segera mengeluarkan jimat transmisi suara, membisikkan sesuatu, lalu melemparkannya ke udara. Tak lama kemudian, 3 dentingan lembut terdengar dari dalam haula. Para penjaga langsung membungkuk.
Silahkan masuk para senior, para tetua sudah mengetahui kedatangan Anda. Luolo mengangguk dan masuk dengan langkah mantap, diikuti Hanli dengan tenang. Setelah melewati beberapa lorong, mereka tiba di sebuah ruang samping. 6 kultivator jiwa baru sedang duduk di dalamnya. Begitu Hanli dan Luolo masuk, keenamnya menoleh. Sebagian besar tatapan mereka tertuju pada Hanli, penuh ketertarikan. Semua memiliki kultivasi luar biasa, namun perhatian Hanli tertuju pada seorang pria paruh baya yang duduk di tengah. Pakaiannya abu-abu, perawakannya besar dan wajahnya tampak aneh. Kultivasinya berada di puncak tahap tengah jiwa baru, sangat dekat dengan tahap akhir jiwa baru. Hati Hanli bergetar. Ia langsung menyadari bahwa orang ini adalah Long Han dari Sekte Pangisan Phoenix. Dengan kultivasi sedalam itu, tidak heran ia mampu menandingi kultivator jiwa baru tahap akhir bersama istrinya. Awalnya, Hanli mengira rumor itu berlebihan. Ternyata justru sebaliknya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berdiri. "Kakak Lu, ini pasti tetuahan dari sektemu. Beberapa hari terakhir kami sering mendengar reputasimu yang mengguncang." Hanli membalas hormat sambil tersenyum. "Jadi, Anda tetua Long Han. Aku juga sudah lama mendengar nama besar Anda." Seorang lelaki tua berwajah pucat di samping Long Han berkata setengah bercanda. "Kalau soal reputasi, akhir-akhir ini rekan Dao Han justru lebih terkenal. Kau benar-benar mengangkat nama aliansi Dao Tangit." Hanli menoleh sopan. "Senior ini cukup humoris. Boleh tahu siapa Anda?" Sebelum lelaki tua itu menjawab, Luolo cepat memperkenalkan. "Adik seperguruan Han, ini kakak Kuang dari Akademi Penjelajah Batas. Teknik langit dan buminya telah mengguncang benua selama ratusan tahun." Hanli terkejut. "Jadi Anda kakak Kuang, aku sudah lama mengagumi Anda." Itu bukan basa-basi. Lelaki tua itu memang tokoh legendaris, hanya berada satu tingkat di bawah Long Han dan pasangan Dao-nya dalam aliansi Dao Tangit. Setelah perkenalan selesai, semua orang duduk kembali. Long Han tersenyum dan berkata tenang. "Rekan Dao Han, pasti Anda sudah tahu maksud kami memintamu terus bertarung. Sejujurnya, kami memang melanggar janji sebelumnya. Namun dengan perang besar di depan mata, kemampuanmu sangat penting bagi para kultivator wilayah Selatan Tangit. Kami tidak punya pilihan lain. Sebagai kompensasi, kami bersedia memberimu bahan, pil obat, dan sebagainya. Jika Anda masih keberatan, kita bisa membicarakannya lebih lanjut. Selama masih dalam kemampuan aliansi, kami tidak akan menolak." Sebagai pemimpin aliansi Dao Tangit, Long Han langsung mengambil inisiatif meminta maaf. Jika Hanli tetap mempermasalahkan hal ini, justru ia yang akan berada di posisi sulit. Namun, Hanli sejak awal tidak marah. Setelah berhasil lolos dari tangan Dewa Agung Moulan, ia yakin dirinya cukup kuat untuk melindungi nyawa sendiri jika keadaan berburuk. Bahkan, ia merasa ini adalah kesempatan langka. Setelah berpikir sejenak, Hanli berkata terus terang, "Karena kakak Long berkata demikian, aku tidak akan menorak untuk terus bertarung. Aku juga paham bahwa perang ini menyangkut kelangsungan wilayah Selatan Tangit. Namun ada beberapa hal yang ingin ku minta dari aliansi Dao Tangit. Jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini secara langsung." Ia berbicara dengan tenang. Ia tahu para tetua ini sangat tajam. Berbicara lugas justru lebih mudah. Seperti yang ia duga, kejujurannya memberi kesan baik. Kakak Kuang pun tertawa senang. "Aku sangat menyukai gaya bicara rekan Dao Han yang lugas. Silahkan sampaikan syaratmu. Aku penasaran." Long Han tersenyum samar dan yang lainnya menatap Hanli, ingin tahu apa yang ia inginkan. Dengan ekspresi datar, Hanli berkata sederhana, "Sederhana saja, aku berharap aliansi Dao Tangit membantu mencarikan satu jenis bahan pemurnian alat. Aku tidak akan menyembunyikannya. Benda ini sangat penting bagiku. Jika kalian bisa mengumpulkan bahan itu sebelum pertempuran besar dimulai, aku akan jauh lebih percaya diri dalam menghadapi para kultivator berjubah hitam." Bahan pemurnian alat, para tetua saling terpandang, namun tidak ada yang terlihat terkejut. Mereka semua tahu, ada banyak material langka dan berharga di dunia kultivasi. Tidak mengherankan jika Hanli memilih memanfaatkan kesempatan ini untuk mencarinya. Luo menunjukkan ekspresi berpikir setelah mendengar permintaan Hanli, seolah teringat sesuatu. Long Han perlahan bertanya, "Bahan apakah itu? Silahkan jelaskan rekan Dao Han." "Aku membutuhkan esensi aurik untuk memurnikan harta sihirku. Semakin banyak semakin baik. Tapi jangan khawatir, aku bersedia menukarnya dengan barang yang nilainya setara. Aku tidak berniat mengambilnya secara cuma-cuma. Aliansi hanya perlu memanfaatkan jaringan dan sumber dayanya untuk mengumpulkan esensi aurik atau setidaknya menemukan keberadaannya. Karena selama ini gagal mendapatkan esensi aurik dalam jumlah besar dan tidak bisa menyempurnakan formasi pedang aureat, Hanli merasa sangat tertekan.
Kini, begitu kesempatan ini muncul, ia berniat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Esensi aurik? Semua orang di ruangan itu menunjukkan keterjekutan yang tak bisa disembunyikan. Harta langka legendaris yang juga dikenal sebagai emas terkondensasi, ini memang sudah mereka duga. Namun tetap saja, mendengar nama bahan yang menentang hukum langit seperti itu membuat mereka terkejut. Tetua Kuang mengernyitkan dahi, tanpa kebingungan. Rekan Dauhan, harta sihir seperti apa yang ingin kau sempurnakan sampai membutuhkan esensi aurik sebanyak itu? Kau tahu sendiri, hanya dengan sedikit saja esensi aurik, kekuatan harta sihir bisa meningkat drastis. Jika terlalu banyak, justru tidak akan memberi efek tambahan. Hanli menjawab dengan tenang. Tenang saja, aku sudah memahami hal itu. Aku hanya ingin tahu, apakah aliansi mampu mengumpulkan sejumlah esensi aurik untukku. Long Han menghela nafas dan menggeleng pelan. Karena rekan Dauhan bersedia menukarnya secara adil, kami tentu bisa membantu mencarikan informasi dan memperhatikan keberadaan bahan tersebut. Namun, benda seperti esensi aurik biasanya langsung digunakan begitu didapatkan. Dari nada bicaramu, sepertinya kau membutuhkan jumlah yang besar. Terus terang saja, ini akan sangat sulit. Bahkan jika ada yang mengetahui keberadaan esensi aurik, mereka kemungkinan besar akan merahasiakannya demi mendapatkannya sendiri. Itulah sebabnya pada pertemuan perdagangan terakhir hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil. Mendengar itu, hati Hanli langsung tenggelam. Masalah ini memang sudah ia perhitungkan, tetapi ia sama sekali tidak punya solusi. Jika benar-benar mustahil peroleh esensi aurik dalam jumlah besar di wilayah selatan langit, maka ia mungkin harus pergi ke Kekaisaran Jin yang legendaris, atau bahkan ke benua besar lainnya. Wilayah Kekaisaran Jin konon 10 kali lebih luas daripada wilayah selatan langit. Peluang menemukan esensi aurik tentu jauh lebih besar di sana. Terlebih lagi, ia masih menyimpan peti tulang dari alam umbra yang berisi metode pemurnian jimat penakluk roh. Ketika kembali ke Kekaisaran Jin, ia juga berniat mengembalikannya ke Sekte Jimat Langit. Perasaan muram menyelimuti Hanli. Melihat ekspresi ragu Hanli, Luluo tak kuasa menghiburnya. Adik seperguruan Han, bagaimana kalau mengganti syaratnya saja? Esensi aurik memang terlalu sulit dicari. Hanli tanpa sadar mengernyit. Setelah berpikir sejenak, ia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, esensi aurik sangat penting bagiku. Sekalipun peluangnya kecil, aku tetap ingin aliansi menyetujui permintaan ini. Raut wajahnya menunjukkan keteguhan hati. Melihat tekad Hanli, Long Han akhirnya mengangguk. Jika rekan Dauhan sudah memutuskan, aku akan memerintahkan murid-murid aliansi untuk berusaha semaksimal mungkin. Namun jangan menyesal jika pada akhirnya kami tidak menemukan satupun esensi aurik. Sebesar apapun kekuatan aliansi Dao Langit, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengerahkan murid tingkat rendah dan memperhatikan setiap informasi yang muncul. Karena tidak terlalu membebani, Tetua Kuang dan yang lainnya tidak mengajukan keberatan. Namun mereka juga merasa kompensasi ini masih kurang. Mereka segera mengeluarkan satu kantong berisi lebih dari 100 batu roh tingkat menengah dan memberikannya kepada Hanli. Hanli menerimanya dengan senyum. Dengan itu, suasana di aula pun menjadi lebih akrab. Para kultivator aliansi Dao Langit kemudian mengobrol santai. Tak lama kemudian, pembicaraan beralih ke detail pertempuran di Pegunungan Naga Kuning, terutama tentang pria berjubah hitam dan Dewa Agung Maulan. Tanpa niat menyembunyikan apapun, Hanli menjawab pertanyaan mereka. Tentu saja, ia menghindari pembahasan tentang teknik dan harta rahasianya sendiri, dan Long Han serta yang lainnya juga tidak memaksanya. Namun mereka semua merasa heran saat mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu bukan kultivator iblis sesat atau kultivator roh jahat. Long Han bahkan sangat terkejut ketika mendengar bahwa mereka hanyalah kultivator dao iblis biasa. Setengah hari pun berlalu. Akhirnya, Hanli dan Lulo berpamitan. Tak lama setelah mereka keluar, sebuah jimat transmisi suara tiba-tiba melesat ke tangan Lulo. Lulo tersenyum pahit kepada Hanli. Ada urusan mendesak, sepertinya aku tidak bisa menemanimu lebih lama. Adik seperguruan Han sebaiknya berjalan-jalan dulu di kota. Kita bisa berbincang lagi nanti malam. Hanli tersenyum ramah. Silahkan saja, kakak seperguruan Lu, aku juga ingin melihat-lihat kota sendirian. Merasa lega, Lulo memberi hormat singkat lalu terbang pergi dalam seberkas cahaya. Jelas urusan itu sangat penting. Hanli menggelengkan kepala sambil menatap kepergian Lulo. Namun setelah berpikir sejenak, ia justru tersenyum. Ia menatap langit sejenak sebelum melangkah menuju pusat kota.
Namun baru beberapa langkah berjalan, ia berhenti dan perlahan berbalik. Di pintu masuk sebuah gang kecil tak jauh di situ, berdiri penguasa Gunung Song. Bibirnya terkatup rapat, ekspresinya ragu dan canggung. Han Li berkedip, lalu melambaikan tangan ke arahnya. Setelah ragu sesaat, wanita itu melangkah mendekat dengan langkah ringan. Wanita cantik itu memberi hormat dengan sopan. Murid junior memberi salam kepada paman guru Han. "Sudah berapa lama kau menunggu di sini?" tanya Han Li sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita itu menunduk dan menjawab lembut. "Kurang lebih sudah 1 jam." Han Li melirik sekeliling dan berkata datar, "Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku, tapi ini bukan tempat yang tepat. Ikut aku." Tanpa menunggu jawabannya, Han Li berbalik dan berjalan pergi. Ekspresi wanita itu berubah-ubah sejenak sebelum segera mengikutinya. Setelah tiba di tempat yang lebih sepi, Han Li berbalik dan bertanya, "Apa yang ingin kau sampaikan?" Wanita itu terdiam sesaat, lalu mengeluarkan selip giok dari balik jubahnya dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li menerimanya dengan senyum. "Pesan?" Han Li tampak terkejut dan menyapu selip giok itu dengan indera spiritualnya, namun tidak langsung membacanya. Ia menatap wanita itu dan bertanya, "Siapa yang memberikannya kepadamu? Kau pasti tahu." Kini tanpa slip giok di tangannya, wanita itu terlihat lebih tenang. "Dia adalah teman baikku. Dia bilang mengenalmu dan ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." "Dia mengenalku?" Mata Han Li menyipit. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia menempelkan slip giok ke dahinya dan membacanya. Tak lama kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Di mana dia?" tanya Han Li singkat. "Antarkan aku kepadanya." Wanita itu terbelalak kaget. "Paman guru benar-benar mengenal temanku." Han Li berkata santai. "Benar, ada sedikit hubungan antara kami. Aku tidak menyangka keponakan guru Song mengenalnya." Wanita itu langsung bersinar cerah. "Aku baru bertemu dengannya 2 tahun terakhir ini. Awalnya aku kira hanya lelucon saat dia bilang mengenalmu. Tak kusangka itu benar. Aku sudah menyiapkan tempat tinggal kosong untuknya di luar kota. Aku akan mengantarmu." Tak lama kemudian, mereka berjalan menuju gerbang kota. Setelah meninggalkan kota Skyfirst, wanita bermarga Song terbang ke udara dan memimpin Han Li ke arah selatan. Mereka menempuh puluhan kilometer sampai tiba di sebuah lembah kecil yang tak berpenghuni. Pintu masuk lembah itu diselimuti kabut putih pekat, menutupi pemandangan di dalamnya. Wanita Song dengan diam-diam mengangkat tangan dan menggenggam jimat kendali. Seberkas cahaya merah melesat ke dalam kabut membuatnya bergulung dan membuka sebuah jalan hijau sempit. Wanita itu berdiri di samping dan berkata hormat, "Paman guru, silahkan masuk duluan." Dengan indera spiritual Han Li saat ini, seluruh lembah terlihat jelas baginya. Ia tersenyum tipis dan melangkah masuk. Lembah itu tidak besar, hanya sekitar 300 meter. Di tengahnya berdiri beberapa bangunan kecil, jelas hanya tempat tinggal sementara. Namun area di sekitar bangunan itu sangat bersih, bahkan satupun rumput liar tidak tumbuh. Namun seseorang di dalam bangunan tampaknya terkejut oleh terganggunya formasi pelindungan. Dalam sekejap, seorang wanita cantik berjubah kuning melesat keluar dari bangunan itu. Begitu wanita itu muncul di hadapan Han Li, sebuah nama langsung terlintas di benaknya. Mei Ning, wanita yang pernah melakukan perjalanan bersamanya dari alam umbrah ke wilayah selatan langit. Setelah beberapa tahun tak bertemu, kecantikannya kini tampak semakin memikat. Junior bisa mencapai tingkat kultivasi saat ini hanya berkat pil-pil yang senior berikan kepadaku di masa lalu. Pada saat itu, kultivator Song melangkah maju dari belakang Han Li dan berkata dengan nada akrab, "Adik Mei, apakah rekan Dao Violet Spirit ada di dalam?" Ucapan itu membuat Han Li meliriknya dengan sedikit terkejut. Tak berani bersikap lalai, Mei Ning segera menunjukkan ekspresi meminta maaf dan berkata, "Senior Song, kakak Violet Spirit sedang berkultivasi di kamarnya, tapi siklusnya sepertinya akan segera selesai. Bagaimana kalau kalian berdua menunggu dulu di kamarku?" Han Li tidak berkeberatan. Dengan indera spiritualnya, ia bisa merasakan bahwa fluktuasi Chi Violet Spirit memang menunjukkan ia hampir menyelesaikan sesi kultivasinya. Mereka pun masuk ke salah satu bangunan batu atas undangan sederhana Mei Ning dan duduk. Tak lama kemudian, Mei Ning dengan sigap menyeduh teh untuk mereka berdua. Han Li menyesap tehnya lalu bertanya dengan tenang, "Nona Mei, di mana kau dan Violet Spirit berkultivasi selama beberapa tahun terakhir? Jangan-jangan kalian berdua masih belum bergabung dengan sekte manapun?" Mei Ning yang berdiri di samping Han Li menundukkan kepala dan menjawab, "Aku dan kakak Violet Spirit telah membicarakan hal itu. Kami memutuskan untuk terlebih dahulu mengamati sekte-sekte besar di wilayah Selatan Langit dan menstabilkan kultivasi kami sebelum menentukan pilihan. Karena itu, kami banyak berpergian selama beberapa tahun terakhir. Lagi pula, kondisi wilayah Selatan Langit sangat berbeda dengan tempat asal kami."
Melihat Mei Ning tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah kultivator pendatang, Han Li langsung menyadari bahwa keponakan gurunya Song kemungkinan besar sudah tahu bahwa mereka berasal dari Laut Bintang Berkarakan. Tampaknya hubungan Song dengan Violet Spirit memang cukup dekat. Namun melihat sikap Mei Ning yang lembut dan tulus, Han Li mengusap hidungnya dan merasa agak canggung untuk terus bertanya. Ia lalu menoleh ke kultivator Song di samping dan tersenyum. Kau tidak membawaku ke sini hanya untuk mengenang masa lalu dengan Violet Spirit, bukan? Kalau hanya begitu, seharusnya tidak perlu sampai begitu rahasia dan ragu-ragu saat menyampaikan surat itu. Paman Guru, aku... Wajah kultivator Song sedikit memerah dan ia menelan ludah. Mei Ning pun menunjukkan sedikit rasa canggung. Tepat saat ia hendak berkata sesuatu, terdengar suara tawa lembut dari luar ruangan. Kakak Han, tidak perlu mempersulit dua adik kecil ini. Sejujurnya, sebagian besar ide untuk mengundangmu ke sini memang datang dariku. Begitu suara itu selesai, peri Violet Spirit masuk ke dalam ruangan. Penampilannya kini jauh lebih memesona dari sebelumnya, dan matanya tampak semakin bercahaya. Sebenarnya, aku seharusnya memanggil Kakak Han sebagai senior sekarang, tapi kurasa memanggilmu Kakak Han lebih pantas karena usiamu belum tentu lebih tua dariku. Kakak Han pasti tidak berkeberatan. Ia berbicara sambil tersenyum. Setelah pertemuan mereka di Aula Heaven Void, Alam Umbra, dan masa bersama di Lautan Tak Berujung, Han Li memang menganggap Violet Spirit sebagai sahabat lama. Han Li menatapnya sejenak meskipun kini telah mencapai tahap jiwa baru, jiwanya tetap sedikit tergoncang saat melihat penampilan asli Violet Spirit. Kecantikannya benar-benar termasuk legenda yang mampu mengguncangkan negeri. Jika hanya soal kecantikan, bahkan kekasihnya sendiri masih berada satu tingkat di bawahnya. Tentu saja, ketenangan dan pesona Nanggong Wan berada di kategori yang sama sekali berbeda. Keduanya memang tak bisa dibandingkan. Bagiku tidak masalah, tapi jika Nona Violet Spirit keluar dari lembah ini dengan penampilan aslimu, aku khawatir wilayah selatan langit akan kacau. Jika para tetua eksentrik itu melihatmu, mungkin mereka akan mencoba merebutmu secara paksa. Han Li melontarkan candaan langka ini di hadapan sahabat lamanya. Violet Spirit tersenyum dan melirik Han Li sambil berkata kepada kultivator Song. Aku sudah cukup merepotkan kakak Song. Mei Ning dan aku memang kesulitan memasuki kota Skyverse. Tidak apa-apa, karena aku juga terlibat dalam urusan ini, sedikit usaha adalah hal yang wajar. Meski berkata demikian, kultivator Song tampak masih agak terkejut. Walaupun ia tahu Violet Spirit dan Han Li adalah sahabat lama, melihat mereka berbicara begitu santai tetap membuatnya kagum dan semakin percaya diri terhadap urusan yang akan dibahas. Saat itu, Violet Spirit tersenyum manis kepada Han Li dan berkata santai, "Setiap kali aku bertemu kakak Han, kultivasimu selalu melonjak jauh. Teknik kultivasi tak dikenal milikmu benar-benar menakjubkan. Dan sekarang reputasimu sudah menyebar luas. Banyak rumor mengatakan bahwa kekuatan kakak Han bahkan melampaui kultivator jiwa baru tahap menengah. Apakah itu benar?" Sambil berkata demikian, Violet Spirit tersenyum misterius dan sorot matanya mengandung sedikit harapan. Hati Han Li bergetar. Ia berpikir sejenak lalu bukannya menjawab langsung, ia bertanya dengan tenang. "Kenapa hal pertama yang kau tanyakan adalah soal kekuatanku? Bukankah itu terlalu tergesa-gesa? Sebelum melangkah lebih jauh, bisakah kau menjelaskan dulu alasan sebenarnya kau mencariku?" Violet Spirit berkedip dan tersenyum canggung. "Aku memang terlalu terburu-buru, tapi itu bisa dimaklumi. Masalah ini sangat penting. Jika kekuatanmu setara atau melampaui kultivator jiwa baru tahap menengah, maka rencana kami punya peluang berhasil." Senyum Han Li memudar, tatapannya menjadi serius. "Apa sebenarnya yang begitu penting? Jika kau membutuhkan bantuanku, katakan saja secara jelas." Ekspresi Violet Spirit ikut menjadi serius. "Sepertinya tak perlu kukatakan lagi, kakak Han sudah menebaknya. Kami memang datang untuk meminta bantuanmu, tapi sebelum itu aku ingin menanyakan sesuatu. Belum lama ini, apakah rekan Dauhan pernah pergi ke Padang Maulan bersama beberapa kultivator jiwa baru dan memperoleh jasad Master Changkun?" Han Li sedikit terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu soal itu? Masalah ini seharusnya hanya diketahui oleh segelintir orang." Mei Ning tersenyum manis dan berkata, "Itu informasi yang kami dapat dari seorang kultivator sekte roh hantu. Ia berasal dari garis langsung seorang tetua sekte tersebut. Ia secara tak sengaja melihat penampilan asli Violet Spirit dan langsung terpesona. Sejak itu tak ada rahasia yang tak mau ia ungkapkan." "Bocah bodoh, omong kosong apa yang kau katakan?" Violet Spirit mendengus, pipinya sedikit memerah. Jelas hubungan mereka berdua sudah sangat dekat. Han Li mengangguk, namun kecurigaan muncul di wajahnya. Jika sekte roh hantu terlibat, maka masalah ini pasti tidak sederhana. Mata Violet Spirit berkilau. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku tak menyangka kakak Han masih begitu berhati-hati bahkan setelah memasuki tahap jiwa baru. Aku baru saja memasuki tahap jiwa baru. Jika aku tak ingin mati, aku harus berhati-hati. Itu hal yang wajar.
jawab Hanli tenang. Tapi apa hubungannya perjalananku ke Padang Maulan dengan harta karun? Jangan-jangan kau mendapat rahasia lain dari sekte roh hantu. Melihat Hanli memang sangat akrab dengan Violet Spirit, kultivator Song merasa sedikit gelisah dan ikut berbicara. Paman guru memang sangat tajam. Masalah ini berkaitan dengan sebuah harta di lembah kejatuhan iblis. Murid sekte roh hantu itu tak sengaja membocorkannya saat kami berbincang. Hanli tampak terkejut dan menunjukkan ekspresi aneh. Lembah kejatuhan iblis. Seingatku hanya Master Changkun yang pernah keluar hidup-hidup dari sana. Bagaimana sekte roh hantu tahu ada harta di dalamnya? Jangan-jangan kalian tertipu. Mata Violet Spirit berkilau. Tidak begitu. Saat itu kami penasaran dan bekerja sama menggunakan teknik pemikat jiwa. Kami bukan hanya mengetahui nama hartanya, tapi juga lokasi kasarnya. Mengenai bagaimana sekte roh hantu tahu soal ini, orang itu sendiri juga tidak tahu. Namun kemungkinan besar informasi ini benar. Hanli mengerutkan kening. Jika begitu, harta ini pasti bukan benda biasa. Apa sebenarnya harta yang kalian incar sampai sejauh ini? Ketiga wanita itu saling bertukar pandangan. Lalu kultivator Song bertanya dengan suara serius. Apakah Paman Guruhan pernah mendengar tentang buah lilin roh? Ekspresi tenang Hanli langsung berubah menjadi keterjukatan. Apa? Buah lilin roh? Kalau tidak salah, buah itu seharusnya sudah punah. Tapi karena lembah kejatuhan iblis disegel sejak zaman kuno, mungkin memang masih tersimpan di dalamnya. Violet Spirit mengangguk. Sepertinya Kakak Han memang banyak tahu tentang buah roh itu, maka kau juga pasti tahu tentang pil asal alam. Dalam legenda, selama seseorang meminum pil ini, ia bisa menembus hambatan apapun di bawah tahap transformasi dewa. Bahkan dikatakan bahwa indera spiritual kultivator yang meminumnya akan mengalami perubahan besar dan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Walaupun catatan kuno tidak sepenuhnya konsisten karena hasilnya berbeda pada tiap orang, namun legenda tentang menembus bottleneck selalu sama. Selama berabad-abad, nama besar pil roh ini selalu tercatat. Sayangnya bahan utama untuk memurnikannya, yaitu buah lilin roh, sudah sangat sulit ditemukan bahkan di zaman kuno. Walaupun resep pilnya masih ada, ia tak pernah digunakan selama era yang panjang. Meski sudah mendengar hal ini sebelumnya, kultivator Song dan Mei Ning tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka, terutama Mei Ning. Pil asal alam akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menembus tahap pembentukan inti. Namun pada saat itu, kegembiraan di wajah Hanli perlahan memudar saat ia merenung. Setelah berpikir matang, Hanli berkata tenang. Jika buah roh itu memang berada di lembah kejatuhan iblis, maka masuk akal mengapa sekte roh hantu sampai menyewa para kultivator jiwa baru pencari harta dan membunuh Markis Nanlong untuk jasad Master Changkun. Namun masih ada beberapa hal yang tidak kupahami dan perlu kalian jelaskan. Jika tidak, aku tak akan mempertaruhkan nyawaku, tak peduli betapa menggoda buah lilin roh itu. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan Spoiler Donghua, A Record of a Mortal's Journey to Immortality, episode 194. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye!